warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Dalam kesempatan ini kita akan mendapatkan materi dari Bapak Wahyu, hasil dari kegiatan beliau sebagai pengimbasan kepada Kombel Belajar kita. Nah, untuk membuka acara ini supaya kegiatan kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita dan dapat kita laksanakan dengan baik, juga nantinya menghasilkan hal yang baik pula kepada anak didik kita, bersama-sama mari kita melapaskan basmalah. Kepada Bapak Wahyu, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada Bu Rina selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru yang kami hormati, Kepala Sekolah SD 3 Manggar untuk Ismawati, Bapak Ibu Guru yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kami dari tugas akhir kami di PKB PJK kelas 2 untuk Timur itu kami punya tugas untuk melaksanakan rencana tindak lanjut untuk pelaksanaan PKB PJK. Dalam hal ini saya Wahyu Purwoko dari SD 3 Manggar merencanakan untuk melaksanakan sport education model, itu permainan tradisional, catur bujur dan catur gas. Sebagai penjelasan, untuk tujuan pembelajarannya terkait dengan catur bujur dan catur gas ini, nanti apa-apa catur bujur dan catur gas kami jelaskan di pertengahan. Untuk pertama itu tujuan pembelajarannya terlebih dahulu itu mengembangkan keterampilan gerak dan berpikir peserta didik, meningkatkan pemahaman peserta didik dalam melestarikan budaya permainan tradisional, mengenalkan permainan tradisional dan budaya daerah kepada peserta didik. Kemudian yang keempat, meningkatkan nilai-nilai sportivitas antar peserta didik dalam berkompetisi. Jadi modelnya ini kompetisi, Bapak Ibu, yang kami rencanakan ini modelnya kompetisi, bukan sosialisasi lagi, bukan model kompetisi. Jadi nanti tahapan-tahapannya seperti apa kita jelaskan di pertemuan juga. Kemudian untuk produk utamanya menampilkan olahraga permainan dengan menghubungkan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Ini salah satunya kami mengambil catur bujur dan catur gas. Walaupun permainan ini hampir sama dengan kayak permainan milut yang banyak namanya itu di daerah lain gitu. Jadi ada di Jawa itu bisa kotak soto, di Sumatera itu ada hadang dan lain-lain. Jadi mungkin di tempat lain namanya lain, tapi intinya permainannya seperti gambar itu untuk catur bujur dan catur gas. Berikutnya, jadi untuk produk yang dihasilkan nanti, intinya anak-anak itu berkompetisi melakukan kelas bawah itu catur bujur, kelas atas catur gas. Jadi nanti ada dokumentasi video di YouTube, nanti diupload di YouTube untuk kompetisinya itu. Kemudian untuk dokumentasi foto bisa dipublikasikan di Makin dan media sosial Instagram kita. Untuk pertanyaan kunci, pemantik aja Bapak Ibu di sini, bagaimana cara kita mengintegrasikan budaya olahraga dalam kehidupan sehari-hari. Jadi memang anak-anak ini kan dewasa ini dari mungkin kita di tahun 2010 ke atas itu gadget memang sudah banyak ya menstimulus
pemikiran mereka untuk memegang gadget itu. Mungkin ini alternatif ketika ada permainan seperti ini, mungkin anak-anak akan tertarik gitu. Jadi memang ini murah meriah, di lantai saja bisa pakai kapur gitu sebenarnya. Cuman memang anak-anak mungkin belum tahu untuk melakukan ini gitu. Ada sebagian mungkin yang sudah tahu. Kemudian mengapa kita perlu mempelajari budaya daerah? Yang jelas budaya-budaya ini kan memang harus dilestarikan, jangan sampai diambil negara lain kan. Misal nanti rendang atau apa diambil lain, kemudian yang pencak silat sudah mulai diambil yang lain, diklaim-klaim. Kemudian sebagai generasi penerus bangsa, apa yang harus kita lakukan agar permainan budaya bangsa terus berkembang. Ini sebagai tindak lanjut kita melestarikan budaya kita. Kemudian untuk tipe proyeknya itu permainan tradisional kompetisi ya. Jadi kompetisi, kemudian modul pembelajarannya pakai sen. Ini sebenarnya baru ya di dunia olahraga kami. Sen ini kan walaupun dilakukan, cuma tidak tahu kalau itu tuh bagian dari sen gitu. Kita tahun-tahun sebelumnya pernah melaksanakan lomba kreasi, kalau nggak salah senam waktu itu kan, senam Pancasila tapi bentuk kreasi gitu dari itu. Dan ini salah satu sebenarnya itu sudah merujuk ke sen gitu, waktu itu kita melaksanakan itu. Kemudian peserta didik yang terlibat ini rencananya kita bagi dua, itu di kelas bawah itu memakai catur bujur, kelas atas pakai catur jas. Kemudian untuk waktu pelaksanaannya kita ambil di kelas meeting akhir semester ini. Jadi sebelum Desember kita sudah punya video untuk rencana tindak lanjut dan bukti karya di PNM-nya itu. Jadi waktu proses latihan ini selama 1 bulan masih cukup lama ini, tapi juga sebentar juga ini ketika dipakai. Kita kan minggu depan sudah asesmen ya, jadi banyak waktu yang terbuang 1 minggu lebih di situ. Kemudian untuk berikutnya mata pelajaran yang terlibat yang jelas di sini PJOK dan seni budaya. Seni budaya ini yang jelas wali kelas. Untuk guru agama ini terlibat, memang agama itu libatkan semua memang ya, karena berdoa itu memang harus dengan beliau gitu. Cuman belum saya tulis gitu. Untuk berikutnya pembelajaran kepada etika yang dilakukan termasuk masuk intrakurikuler. Jadi di permainan tradisional itu bisa nanti ada muatan lokal, bisa masuk di situ juga gitu. Ketika muatan lokal yang kita bahas yang dulu di mungkin dengan Bu Lena waktu itu di didik akan kita aplikasikan di sekolah. Kemudian untuk mata pelajaran yang jadi lokomotif PJOK Bapak Ibu ya, seni budaya kelas. Kemudian peran yang terlibat kepala sekolah, guru PJOK, guru kelas, guru agama, peserta didik dan orang tua peserta didik. Jadi untuk lokasi biasa negeri 3 bulan. Kompetisinya sen, permainan tradisional, catur bujur dan catur gas. Teknologi yang digunakan mungkin anak-anak sebelumnya bisa nyari informasi dulu. Jadi kepanitiaan kita ini anak-anak gitu, peserta didik gitu Bapak Ibu. Kita cuma mengarahkan saja bagaimana nanti ketua panitianya peserta didik, nanti yang basis jurinya juga peserta didik. Dalam waktu 1 bulan ini ada latihan-latihan, kemudian ada bimbingan-bimbingan dari kita untuk peserta didik jadi wasit, kemudian cara bermain yang baik gitu ya. Karena ini permainannya tidak body kontak, jadi insya Allah anak-anak tidak cedera dan lain-lain. Jadi bisa lebih safe untuk permainan ini. Berikutnya untuk
sebagai gambaran besarnya Bapak Ibu kurang lebihnya seperti yang saya jelaskan di awal tadi, kita satuannya di 3, kelasnya kelas 1 sampai kelas 6, pendidikan gerak dan berpikir. Ya jelas bergerak anak-anak memindahkan batu. Ya jadi batunya itu kita cat warnanya merah dan putih rencananya ya Bapak Ibu. Ya kembali lagi untuk permainannya di sini. Kita yang hitam ini merah, kemudian yang ini putih. Mungkin untuk catur bujur mungkin Bapak Ibu guru pernah juga waktu kecil mungkin kan, karena ini permainan ini sangat mudah dilakukan waktu kita kecil pun tidak terasa oh itu catur bujur bukan namanya kan, mungkin setelah dewasa kita baru tahu itu. Berikutnya jadi dimensi profil pelajar Pancasilanya kami mengambil mengenal dan menghargai budaya, kemudian beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini bernalar kritis dan kreatif. Jadi memang butuh strategi berpikir anak-anak itu hampir sama dengan permainan catur. Apalagi yang catur das, makan gini, oh matilah, gini kan kekunci gitu kan. Atau catur bujur sudah bagus mainnya nyerang terus, ternyata kekunci gitu kan. Dan alhamdulillah atau lawannya malah yang bujur gitu kan. Itu boleh bujurnya boleh lurus, boleh silang Bapak Ibu ya. Kemudian untuk dijual pembelajaran tadi juga untuk pembagian perannya itu kepala sekolah sebagai penasihat, kemudian guru PJOK itu pengendali kegiatan, guru kelas sama guru agama membantu guru PJOK ya Bapak Ibu. Jadi memang kita berkolaborasi, mungkin ada ide-ide tambahan nanti atau kami sebagai guru PJOK memang membutuhkan bantuan dari guru kelas ini, karena kita sekalian mengenalkan seni budaya, sekalian anak-anak itu ada jiwa kompetisinya gitu. Di samping ini kompetisi yang ringan-ringan dulu Bapak Ibu ya. Kemudian peserta didik sebagai perencana, pelaksana, evaluasi, nanti refleksi juga. Mungkin di tahun depan kita futsal atau apa gitu kan, kompetisi atau kasti gitu misal. Yang lebih menantang gitu Bapak Ibu ya. Yang semester ini kita main set-set dulu gitu ya, untuk permainan olahraga tradisional ini. Kemudian asetnya aset manusia, finansial yang jelas. Finansial kita butuh spanduk dari dukungan kepala sekolah dan bendara bos gitu ya. Kemudian sarana prasarana mungkin kalaupun nanti ada dana kita pakai print, di print ke percetakan gitu, jadi bentuknya bagus gitu, berwarna-warni gitu, daripada kita ngeprint yang biasa hitam putih atau gimana gitu ya. Terus untuk ini Bu, peluncuran proyeknya yang jelas setelah semesteran Bapak Ibu ya, asesmen. Setelah asesmen kita kumpulkan anak-anak, kita pilih ketua panitia gitu, macam kegiatan biasanya yang biasa dilakukan Bapak Ibu kita, tapi ini dilakukan anak gitu. Yang kita ngarahkan oh ini yang harus dicari di internet atau dikerjakan. Kemudian untuk pengumpulan informasi, ya itu tadi seperti yang saya sebutkan, peserta didik mengumpulkan informasi dari manapun untuk cari bukti dan aplikasi. Untuk pengembangan dan umpan balik, guru peserta didik berdiskusi ya Bapak Ibu. Jadi memang kita beri pengarahan kepada peserta didik kita untuk tampil, pokoknya untuk tampil dulu aja lah. Jadi ketua panitia, jadi sekretaris, jadi bicara atau jadi apapun itu. Bukan angkat-angkat meja misalnya di perlengkapan. Kemudian ini presentasi ini video Bapak Ibu ya, menampilkan hasilnya karena ini proyek itu kita video diupload di YouTube untuk proyeknya gitu. Jadi nanti waktu peserta didik melakukan kompetisi itu di video. Kemudian sebelumnya rapat-rapat mereka gitu di video
mungkin itu. Jadi olahraga tradisional ini dulu di dinas pariwisata itu sudah mengusulkan bahwa untuk catat unsur dan catat gas itu 2017 kalau tidak salah, mungkin bisa dilihat di YouTube nanti karena catat unsur dan catat gas itu digantung kalau tidak salah yang permainan itu mulai gitu waktu, karena pelaksanaan ini terakhir di Dispora itu 2016. Nah, setelah itu 8 tahun ini kosong, tidak ada kompetisi ini. Mungkin ini nanti anak-anak lupa kan untuk permainan ini. Mungkin itu dari saya. Saya kembalikan ke moderator untuk pertanyaan-pertanyaan. Kalau dari Bapak Ibu ada pertanyaan, misal permainannya kurang jelas apa gimana, mungkin Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Wahyu atas materi yang sudah disampaikan kepada Bapak Ibu. Kita buka sesi pertanyaan ataupun masukan untuk Pak Wahyu supaya apa yang sudah kita dengarkan tadi mungkin ada untuk perbaikan atau bagaimana. Bapak Ibu dipersilakan. Pak Wahyu, kalau dari saya pribadi begitu ya, nah pada saat permainan itu alangkah baiknya misalnya dikasih timernya begitu loh. Ya, jadi memicu mereka untuk berstrategi seperti misalnya catur das itu kan. Waduh, nanti waktunya habis ini. Jadi merangsang gitu. Merangsang mereka gitu. Iya, begitu. Nah, mungkin itu saja begitu, Pak Wahyu. Ya, jadi di Percasi itu ada waktu yang cedek gitu. Nanti misalnya kita pinjam poin sebanyak-banyaknya kan, karena bisa makan poin. Jadi ketika maju kawan maju, ini putih di sini, kita merah di sini, kita bisa ke sini gitu. Kita makan gitu. Ya, untuk catur das ini memang anak-anak berpikirnya harus gitu. Karena maka kita pilih untuk catur das ini kelas atas gitu. Yang kelas bawahnya yang seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu, masih ada pertanyaan? Ya. Jadi tidak gampang menyerah, tunjukkan sportivitas gitu untuk pelaksanaan ini. Untuk pertanyaan Pak Dep, bagus. Memang kita memanagenya harus lebih dalam lagi untuk ini memang, karena anak-anak itu yang jadi wasitnya juga gitu, bukan kita sebagai guru jadi wasit gitu kan. Yang menilai, kalau kita kan biasanya yang menilai kita, yang melakukan anak-anak gitu kan. Jadi ini anak-anak yang memimpin wasitnya, yang melaksanakan juga. Nanti mungkin modelnya kompetisi ini ada nanti kompetisi per kelas dulu gitu. Per kelas, di antara kelas itu kita cari 5 pemenang, nanti baru dibawa ke bagian yang kompetisinya gitu. Jadi terbentuklah 5 orang per kelas, kita kompetisikan. Untuk kelas bawah, kelas 1, 2, 3 berarti kan 15 orang, kelas 4, 5, 6, 15 orang. Nah, itu kita kompetisi gugur gitu, macam babak 16 besar gitu langsung. Seperti itu Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak Wahyu. Mungkin Bapak Ibu masih ada lagi? Ada yang Cukup? Baik. Kalau tidak ada lagi pertanyaan ataupun masukan dari Bapak Ibu, mungkin tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu yang bertanya bisa menjadi masukan untuk Pak Wahyu dan sebagai bahan koreksi dan perbaikan terhadap presentasinya. Kemudian juga mudah-mudahan nanti apa yang sudah didapat oleh Pak Wahyu ini dengan kerjasama dari Bapak Ibu guru termasuk guru kelas akan dapat kita implementasikan kepada anak-anak didik kita. Seperti apa kata Pak Dea tadi, mungkin kita bisa membuat peraturannya yang akan kita jelaskan kepada anak didik melalui bantuan guru kelasnya. Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi atas waktunya. Untuk menutup acara ini, mari kita bersama-sama melepaskan hamdalah. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.